Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur buat pagi hari ini dalam pertemuan kita di hari yang terakhir untuk ujian tengah semester atau PTS dan LUS kelas 9. Hari ini kita boleh bersyukur. Tetapi sebelumnya kita akan mengawali untuk kegiatan hari ini untuk PTS dan LUS terakhir. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan dan mendengarkan renungan. Mari bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Pagi hari ini, satu kebenaran firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan buat setiap kita masih dalam satu tema di bulan ini tentang iman Kristen dan demokrasi. Apabila berbicara mengenai demokrasi, maka kita pasti membahas juga mengenai politik, pemerintahan, dan rakyat. Karena elemen-elemen itu adalah bagian dari demokrasi. Berapa kali sudah disebutkan bahwa istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yaitu pemerintahan atau kekuatan. Oleh karena itu, demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam iman Kristen, demokrasi memiliki makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Hal ini seharusnya tidak menjadi pemahaman bagi kalangan umat Kristen saja, karena kasih dan keadilan adalah nilai universal yang tertanam dalam hati manusia. Dengan demikian, demokrasi diukur pada sesuatu yang lebih tinggi, bukan hanya pada dasar mayoritas-minoritas. Demokrasi sejati terjadi ketika semua orang, baik dari golongan mayoritas maupun minoritas, saling menghormati dan menghargai harkat martabat, hak, serta menjalankan kewajiban masing-masing, di mana secara bertanggung jawab demi mewujudkan tatanan masyarakat yang dicita-citakan bersama. Itu tertuang di dalam undang-undang dasar kita. Di dalam tradisi Kristen menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat untuk menjadi seorang pelaku moral yang bebas. Kebebasan itu diungkapkan dalam bentuk keputusan dan tindakan pribadi yang memungkinkan kehidupan bersama dapat berlangsung. Maka, setiap orang Kristen wajib berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan turut berpartisipasi aktif dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, turut secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan bersama, dan bentuk-bentuk kegiatan berdemokrasi lainnya. Dengan demikian, orang Kristen ikut mengontrol penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dan orang Kristen juga bertanggung jawab menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera di tengah masyarakat. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman Kristen menegaskan bahwa semua kuasa berasal dan hanya milik Allah. Kuasa adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kita orang Kristen yang terlibat dalam berbagai kegiatan wajib menyuarakan suara yang berasal dari Allah atau yang disebut suara kenabian. Suara ini didasarkan pada nilai-nilai yang universal, yaitu menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, menghormati kebebasan yang bertanggung jawab, memperjuangkan kesejahteraan, dan mempraktekkan kasih kepada semua orang.
di mana yang selama ini terjadi adalah orang Kristen cenderung menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang berbau politik. Politik hanya dianggap sebagai urusan orang-orang tertentu yang terlibat dalam partai politik, misalnya anggota dewan atau orang-orang dalam pemerintahan. Warga gereja atau kita seringkali merasa sudah cukup menjadi penonton saja. Padahal disadari atau tidak, di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semua warga negara akan menanggung dampak dari setiap keputusan politik yang ditetapkan. Mari di akhir renungan ini, dengan berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi, kita sebagai orang Kristen dapat turut menata kehidupan bersama yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur buat hari ini kami boleh diingatkan kembali pentingnya kami mengambil bagian dalam bentuk demokrasi bagi negara kami. Mampukan kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen juga berperan aktif dalam penerapan demokrasi. Berkati hari ini dalam penilaian tengah semester genap dan lulus kelas 9 secara khusus di hari yang terakhir untuk mapel PKN hari ini dan mapel bahasa Lampung. Tuhan berkati. Terima kasih. Ini doa dan syukur kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat mengerjakan setiap soal dengan teliti dan jujur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.